فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis mubarakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita khususkan kepada beliau An-Nazim Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sayyid Sa'id Ibn Sa'ad Nabhan Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihina fid darain. Amin. Dan kita hadiahkan kepada beliau suratul Fatihah. Semoga dengan itu bisa menambah keberkahan ilmu kita dan kita lebih mudah dalam memahami serta mengamalkannya. Falahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah. Dalam kesempatan yang terakhir kita telah membahas dari bait yang ketiga, pertemuan terakhir itu kemudian dilanjutkan ke hukum nun sakinah dan tanwin, atau lebih tepatnya pengantar hukum nun sakinah dan tanwin. Kita telah membahas apa itu nun sakinah, kita juga telah membahas apa itu tanwin, kita juga telah membahas apa itu yang dimaksud dengan hukum-hukum tajwid. Dan kemudian terakhir ditutup dengan perbedaan nun sakinah dan tanwin. Kita sudah membahas itu semuanya. Bagian berikutnya insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas minimal 3 bait, 4, 5, dan 6 insya Allah. Kita masuk ke bait yang keempat. Dan siapa saja yang telah mendengar atau yang nanti akan mendengar langsung secara live, seperti yang telah kami sampaikan, berarti tersambung sanadnya secara sempurna kepada An-Nazim. Di bait yang keempat ini An-Nazim mengatakan, ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ahkamu tanwinin, hukum-hukum tanwin, wa nunin, dan juga nun, taskunu, dan juga nun yang dalam keadaan sukun. Ahkam hukum-hukum tanwinin tanwin wa nuni taskunu, dan juga nun yang dalam keadaan sukun. Indal hijai, ketika berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah. Khamsatun, yakni ada 5. Tubayyanu, sebagaimana dijelaskan. Dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh para ulama. Apa saja? Bagian di syair bagian berikutnya. Izharun idghamun ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa'i rawaw. Ada berapa? Ada 5. Jadi beliau memisahkan antara idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Sebagian kitab, misalnya dari Matan Manzumatu Fathil Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran, membagi menjadi 4 karena idgham itu 1, nanti dirinci menjadi idgham bi ghunnah, menjadi idgham bila ghunnah. Jadi perbedaannya
ada yang menggabungkan pembahasan idgham, ada yang memisahkan pembahasan idgham bi ghunna, idgham bila ghunna. Ya intinya sama saja. Bahkan sebagian ulama ada yang membagi menjadi 3 saja gitu. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga adalah ikhfa. Karena qalb itu cabang dari ikhfa. Tanwin dan nun sakinah memiliki 5 hukum atau mengalami 5 hukum apabila bertemu dengan huruf hijaiyah pada sebuah kata atau kalimat. Artinya apa? Memiliki 5 hukum atau mengalami 5 hukum. Suara nun sakinah atau tanwin mengalami perubahan atau cara membaca sampai pada 5 keadaan yang berbeda, tergantung huruf hijaiyah yang berada setelahnya. Nun sakinah dan tanwin bisa berubah suaranya dalam 5 keadaan yang berbeda, tergantung huruf hijaiyah apa yang berada setelahnya. Perubahan suara nun sakinah dan tanwin ini, kaidah aturan hukumnya diatur dalam sebuah hukum yang bernama hukum tanwin dan nun sakinah. Jadi hukum nun sakinah atau tanwin, atau yang di sini lebih mendahulukan tanwin, hukum tanwin dan nun sakinah. Kalau di kitab-kitab yang lain biasanya nun sakinah dan tanwin, ya sama saja, tidak masalah. Hukum nun sakinah dan tanwin artinya adalah aturan atau kaidah atau hukum yang mengatur bagaimana huruf nun sakinah dan tanwin ini suaranya bisa berubah apabila berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Seperti itu yang dimaksud dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Sekali lagi kami sampaikan, hukum nun sakinah dan tanwin artinya apa? Artinya adalah hukum aturan kaidah yang mengatur perubahan suara huruf nun sakinah atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 karena tidak bertemu alif, jadi 28 saja. Alif, kalau bertemu alif jadi 29. Dalam hal ini, tanwin dan nun sakinah dapat tetap dalam keadaan asalnya dibaca dengan jelas, jadi bisa tidak mengalami perubahan. Ini yang pertama, ya, dapat tetap dalam keadaan asalnya. Yang pertama adalah dapat tetap dalam keadaan asalnya, tidak mengalami perubahan, dibaca dengan jelas. Tidak mengalami perubahan dan dibaca dengan jelas. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang tertentu, kemudian nun sakinah atau tanwin ini tidak mengalami perubahan suara, maka artinya dia dibaca dengan jelas atau izhar. Misal ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka nun sakinah atau tanwin dibaca dengan izhar. Artinya apa itu izhar? Tidak mengalami perubahan suara. Artinya apa? Tidak mengalami perubahan suara, tetap dalam keadaan asalnya. Makhrajnya tidak bergeser, sifatnya tidak berubah. Itulah izhar. Jadi izhar itu mempertahankan makhraj dan juga sifat dari nun sakinah atau tanwin. Atau dimasukkan ke dalam huruf setelahnya disertai ghunnah. Idgham bi ghunnah, dimasukkan, makhrajnya berubah, sifatnya berubah ke dalam huruf setelahnya. Kemudian tanpa disertai ghunnah, ini yang ketiga, makhrajnya masuk ke dalam huruf yang kedua, sifatnya juga masuk ke dalam huruf yang kedua. Atau diubah ke huruf yang lain, tahwil, ibdal atau diqalab, diubah menjadi huruf yang lain, yakni diubah menjadi huruf nun ketika bertemu dengan ba. Atau yang terakhir, yang kelima, disamarkan suaranya
sehingga berada di antara suara nun sakinah atau tanwin dengan suara huruf setelahnya atau ikhfa. Bisa tidak berubah, bisa memasukkan makhraj dan juga sifat sambil membacanya dengan ghunah, bisa memasukkan makhraj dan juga sifat tapi tidak membacanya dengan ghunah, bisa juga qalab diubah menjadi huruf mim, dan bisa juga dibaca samar antara nun sakinah dan tanwin dengan huruf setelahnya. Bagian yang pertama, hukum yang pertama, al-izharul halqi, yang dikenal dengan nama izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Bait yang ke-6, An-Nazim mengatakan fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i, fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal 'aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Maka jelaskanlah, fadhhir, maka jelaskanlah suara nun sakinah dan tanwin pada saat bertemu huruf hamzah, lada hamzin, wa ha'in, dan juga huruf ha, dan juga huruf ha, ha'i, wal 'aini tsummal ghaini tsummal kha'i, dan juga ketika bertemu dengan huruf ain, ghain, dan huruf kha. Apa itu al-izhar? Secara bahasa, izhar bermakna al-idah wal bayan, jelas dan terang. Asy-Syaikh Hisham Abdul Bari dalam Daurah Muqaddimah Jazariyah 13 Maret 2020 di Kerawang, Jawa Barat, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izhar adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa ma'ikmali sifati, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan menyempurnakan sifatnya. Inilah keadaan asal seluruh huruf hijaiyah. Maksudnya keadaan asal seluruh huruf hijaiyah itu bagaimana? Maksudnya adalah seluruh huruf hijaiyah sebelum bertemu dengan huruf apapun mesti dibaca dalam keadaan izhar. Huruf hijaiyah, seluruh huruf hijaiyah, ketika tidak memiliki hukum, ketika dia tidak berubah, ketika tidak disebutkan hukumnya apa, maka berarti hukum asalnya adalah selalu dibaca dengan izhar. Kenapa? Karena hukum asal, keadaan asal dari seluruh huruf hijaiyah adalah mesti izhar. Jadi ketika kita tidak tahu huruf ini dibaca apa, maka lebih baik diizharkan dulu sampai jelas bahwa huruf tersebut memang berubah ke dalam suara yang lain. Jadi sebelum kita yakin bahwa sebuah huruf suaranya berubah, baik itu menjadi idgham, iqlab, atau ikhfa, maka kalau kita tidak tahu cara baca sebuah huruf, hukumnya seperti apa, diizharkan dulu saja semuanya. Sampai jelas bahwa huruf tersebut mengalami perubahan. Jadi kalau kita tidak tahu atau kalau kita tidak menemukan adanya hukum pada huruf tersebut, maka keadaannya mesti selalu dibaca izhar. Mesti selalu dibaca izhar. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini hukumnya apa sih? Nggak tahu nih, berarti izharkan saja. Begitu ya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah izhar. Sampai jelas bahwa huruf tersebut mengalami perubahan suara. Kalau belum mengetahui adanya perubahan suara pada huruf tersebut, maka mesti diizharkan. Adapun menurut Syaikhah Su'ad Ibni Abdul Hamid binti Abdul Hamid, sebagaimana yang disampaikan dalam Taisirur Rahman halaman 158, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izhar artinya adalah ikhrajul harfil mudhar, mengeluarkan huruf izhar dengan jelas min makhrajihi, mengeluarkan huruf izhar
dengan jelas min makhrajihi bi ghairi ghunnatin zahirah ay zaidah, tanpa gunnah tambahan. Tanpa gunnah tambahan. Jadi tidak ditambah panjang gunnahnya. Ketika kita membaca huruf idhar, maka gunnah yang ada pada huruf nun, sakinah dan tanwin adalah gunnah lazimah. Gunnah yang memang sudah ada pada huruf nun, sakinah dan tanwin. Tidak ditambah kadar gunnahnya, tidak ditambah panjang gunnahnya, dibaca secukupnya saja, satu harokat sesuai dengan sifat bainiyah yang terdapat pada nun sakinah dan juga tanwin. Kenapa hukum nun sakinah dan tanwin itu digabungkan? Karena suaranya sama dan hukumnya juga sama. Maksudnya mengeluarkan harful mudhar, huruf idhar dengan jelas, yakni mengucapkan huruf nun sakinah dan tanwin dengan jelas tanpa kesamaran. Tanpa ada gunnah tambahan, maksudnya adalah tanpa menahannya selama 2 harokat gunnah, sebagaimana yang dilakukan saat membaca nun bertasydid. Kan kita kalau mengucapkan nun bertasydid ditahan kan? Inna, anna. Nah, ketika kita mengucapkan huruf izhar, maka nun sakinah dan tanwinnya tidak ditahan. An'amta alaihim min had ma'ah ghutha'an ahwa. Misal seperti itu. Atau misalnya qaumin had. Seperti itu. Tidak ada ditambah qaumin had atau ghutha'an ahwa. Tidak ditambah seperti itu. Artinya, ketika kita membaca nun sakinah dan tanwin dengan izhar, dengan jelas, itu sebagaimana mengucapkan saat sendirian. Persis sebagaimana mengucapkan nun sakinah atau tanwin saat sendirian. Coba kita ucapkan nun sakinah atau tanwin saat sendirian. An, in, un. Maka demikianlah suara nun sakinah atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 6 atau huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang keluar dari halaqah, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain dan juga kha. Tepat makhrajnya dan sempurna sifatnya, tanpa menyamarkannya, tanpa ada jeda dengan suara berikutnya, dan tanpa memantulkannya. Benar-benar sempurna, tidak berkurang sifatnya, tidak bertambah sifatnya walau sedikit. Ya, walaupun dalam prakteknya ya ada saja perubahan-perubahan yang dimaafkan, yang ditolerir, ya tidak masalah. Nun sakinah dan tanwin dibaca dengan jelas saat bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Apa itu huruf halqiyah? Yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Karenanya, izhar pada nun sakinah dan tanwin disebut dengan izhar halqi. Ya, afwan, saya sambil ngetik-ngetik. Karena di sini ada beberapa yang typo. Langsung diikuti saja kalau ada yang typo. Nanti yang baru-baru seperti biasa dikirimkan kembali ya kalau sudah selesai di edit. Nun sakinah atau tanwin dibaca dengan jelas, dibaca dengan izhar, tidak mengalami perubahan suara apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 6. Huruf apa saja? Semua huruf yang keluar dari halaqah. Yang pertama adalah hamzah, hamzah ha, ya, lada hamzin wa ha'in, ainin ha'i, kemudian ghain dan juga kha. 6 huruf hijaiyah. Doktorah Su'ad dalam Taisirur Rahman mengumpulkan ke-6 huruf ini dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin
wahai saudaraku, ambillah ilmu yang tidak diperoleh oleh orang-orang merugi. Akhi Hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghain, khasirin kha. Mungkin buat kita yang orang Indonesia yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab, malah lebih sulit menghafal itu. Yang lebih mudah kalau buat orang Indonesia biasanya aha aha gho gitu ya. Aha aha gho, aha aha gho, selesai. Begitu. Contohnya apa? Di sini kami akan berikan contoh ya, dari mulai bertemu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan juga kha. Baik itu yang nun sakinah ataupun yang tanwin, kami akan bacakan insyaallah. Jadi nunnya bukan tidak ada gunahnya ya. Ini keliru bagi sebagian orang yang mengatakan nun sakinah dan tanwin ketika izhar tidak dibaca dengan gunah. Ini keliru besar. Kenapa keliru besar? Karena nun sakinah atau tanwin selalu memiliki gunah, jangankan ketika sukun. Ketika berharokat sekalipun, nun sakinah atau tanwin masih memiliki sifat gunah. Jadi jangan katakan nun sakinah atau tanwin tidak dibaca dengan gunah ketika izhar. Jadi gunah itu adalah sifat yang melekat, sifat lazimah yang selalu ada pada nun sakinah atau tanwin. Hanya saja kadarnya berbeda-beda berdasarkan riwayat yang datang kepada kita. Ketika dia bertasydid, kemudian idgham bi gunnah, kemudian ikhfa dan juga iqlab, maka gunnahnya naik atau lebih terasa, lebih panjang, suaranya lebih memanjang. Kemudian dari sisi mengalir melalui rongga hidungnya lebih sempurna, terutama ketika tasydid. Adapun ketika izhar, maka gunnahnya disebut dengan gunnah naqisah, gunnah yang kurang. Ada tapi enggak sebagaimana ketika kita membaca nun bertasydid. Contoh, man aman, maka nun sakinah pertama dengan nun sakinah kedua diucapkan dengan sama karena sama-sama izhar. Man aman, ingat nun sakinah dibaca dengan izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Lalu bagaimana kalau nun sakinah di akhir tidak bertemu dengan huruf apapun? Maka kita ingat keadaan asal seluruh huruf hijaiyah. Keadaan asal seluruh huruf hijaiyah adalah dibaca dengan izhar, adalah dibaca dengan jelas. Maka apabila kita membaca nun sakinah di akhir tidak bertemu dengan huruf apapun, berarti dia mesti selalu dibaca dengan izhar. Kenapa? Karena keadaan atau hukum asal setiap huruf hijaiyah adalah izhar tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan huruf hijaiyah yang membuat suaranya berubah. Seperti itu. Berarti di sini ketemu hamzah tidak berubah, man tidak berubah, man aman. Begitupun terakhir aman aman, nunnya berubah enggak? Tidak ditambah, tidak dikurangi. Man aman, tidak menjadi man aman, atau malah belakangnya man aman, atau misalnya berkurang man aman ya, atau malah memantul man aman, atau malah memberikan jeda man aman, yaitu dalam riwayat yang lain memang ada jeda sebelum hamzah. Setiap ada huruf sukun sebelum hamzah maka diberikan saktah. Ini bukan dalam riwayat Hafs jalur Syatibi. Man aman, ada gunahnya? Ya jelas ada. Keliru sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada gunahnya. Kafarin athim, mimnya kadar gunahnya sama dengan nun tanwin. Kafarin athim, kafarin athim. Minhad, minhad, sambil diikuti ya. Minhad, minhad, qaumin had, qaumin had, qaumin had, an'amt, 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 sami'un alim,
Sami'un alim. Sami'un alim. Dan ketika kita mengalirkan mad sebelum huruf gunnah, maka madnya tidak ada gunnahnya. Misal, Sami'un alim, maka di lim. Ini tidak boleh kerongga hidung, lim, tidak boleh. Begitupun dalam misalnya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dibaca min. Nah, nanti dilatih ya, dicek juga rongga hidungnya. Al-alamin. Tidak boleh min. Tidak boleh seperti itu, dicek. Karena biasanya ada huruf gunnah ketemu huruf gunnah. Kemudian di tengahnya mad. Maka madnya biasanya tercampur dengan gunnah. Padahal mad itu makhrajnya dijauf, tidak boleh. Tidak boleh ada suara gunnah, suara rongga hidung, tidak boleh. Wanhar, tidak dibaca wanhar atau wanhar, atau juga dipanjangkan wanhar, tidak. Alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Semuanya dibaca dengan jelas. Kemudian fasayunghidun, fasayunghidun ma'an ghadaqa, ma'an ghadaqa min khair karratun khasirah, min khair karratun khasirah, karratun khasirah. Semuanya dibaca dengan gunnah yang secukupnya, disesuaikan kadarnya dengan sifat bainiyah yang ada pada nun sakinah atau tanwin. Karena tanwin suaranya sama dengan nun sakinah, makhraj dan sifatnya juga sama persis dengan nun. Karena sudah disampaikan yang namanya tanwin itu nun sakinah juga, cuma nun sakinah tambahan. Sebagian ulama memasukkan huruf kha dan ghain, memasukkan lebih tepatnya hukum, memasukkan hukum huruf gha dan ghain ke dalam hukum huruf-huruf lisan, ke dalam hukum huruf lisan, disebabkan kedekatan mereka dengan huruf aqsa lisan atau huruf pangkal lidah, huruf aqsa lisan atau huruf pangkal lidah. Jadi ada sebagian ulama yang memasukkan hukum huruf kha dan ghain ke dalam hukum huruf-huruf lisan. Kenapa? Karena saking dekatnya huruf kha dan ghain dengan pangkal lisan. Dari sisi makhraj dan sifatnya tidak berubah, tapi cara pandangnya ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain, apakah diizharkan sebagaimana huruf-huruf halaq yang lain atau justru diikhfakan sebagaimana qaf dan juga kaf. Kenapa? Karena yang namanya adnal halqi, ya tempat keluarnya kha dan ghain, ini kan di perbatasan. Di perbatasan antara halaq dan juga lisan. Kemudian ketika kita mengucapkan huruf kha dan ghain, maka lidah kita sudah mulai aktif. Ketika kita mengucapkan huruf kha dan ghain, bukankah yang menggerakkan atau yang menyebabkan suara bunyi adalah bagian dari lisan juga, yakni jadrul lisan, ya, akar lidah. Cuma lidahnya memang lidah yang bagian belakang yang bersentuhan dengan lak-lakan, yang merupakan ini adalah bagian terakhir dari tenggorokan. Batas antara tenggorokan dan mulut itu kan lak-lakan. Kemudian yang menyentuh lak-lakannya adalah lidah. Yang jadi pertanyaan, apakah kha dan ghain ini lebih kepada huruf-huruf halqiyah atau secara hukum masuk ke dalam huruf-huruf lisan?
Sebagian orang Arab ternyata ketika membaca nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan kha dan ghain memang tidak diizharkan, melainkan diikhfakan. Dan di antara ulama yang berpendapat atau yang meriwayatkan cara baca ikhfa pada kha dan ghain adalah Al-Imam Abu Ja'far Ibnil Qa' Al-Madani. Al-Madani. Beliau meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang Arab membaca nun sakinah atau tanwin dengan ikhfa ketika bertemu kha dan juga ghain. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang-orang Arab menilai hukum kha dan ghain disamakan dengan hukum huruf-huruf lisan, tidak masuk dengan huruf-huruf halaq. Kenapa? Karena saking dekatnya mereka dengan makhraj lisan. Pada mushaf Madinah, nun sakinah yang dibaca izhar selalu diberi tanda sukun. Jadi kalau dalam mushaf Madinah, huruf-huruf yang dibaca izhar selalu ada tanda sukunnya. Kalau tidak dibaca izhar, maka tidak ada tanda sukunnya. Kalau dibaca izhar, maka ada tanda sukunnya. Kalau tidak dibaca izhar, maka tidak ada tanda sukunnya. Ini ciri khas mushaf Madinah. Tanda sukun. Tanda sukun ini bukan bulat ya. Kalau dalam standar tanda baca Madinah atau standar tanda baca mushaf Indonesia, yang namanya sukun itu seperti bulan sabit. Itu kenapa sih bentuknya seperti itu? Ini diambil dari kepala huruf kha. Kepala huruf kha ya. Kepala huruf kha yang artinya khafid. Kemudian diambil kepalanya, dijadikan tanda baca untuk huruf-huruf yang izhar. Diberikan tanda baca untuk huruf-huruf sukun yang dibaca izhar. Sebagian tempat, misalnya di Maroko dan sekitarnya, ada yang menggunakan sukunnya itu bulat. Ada yang menggunakan sukunnya itu bulat. Jadi ada dua versi sukun. Cuma karena kita kebanyakan, bahkan mungkin kita nggak ada lah yang pakai kayaknya mushaf Maroko gitu ya. Ya kita di sini sesuaikan saja. Standar Madinah. Kalau standar Indonesia, standar Kemenag, standar Lajnah, mau dia izhar, mau dia ikhfa, mau dia iqlab, semuanya selalu ada tanda sukunnya. Selalu ada tanda sukunnya. Kalau dalam mushaf Madinah hanya huruf-huruf yang dibaca izhar saja yang memiliki tanda sukun. Catatan, sebagian orang mengira bahwa nun atau mim yang dibaca izhar tidak memiliki ghunah. Ini merupakan anggapan yang kurang tepat, anggapan yang keliru ya. Ini teori yang keliru dan mesti diluruskan. Secara teori mesti diluruskan. Karena huruf nun dan mim yang izhar justru mesti dibaca dengan ghunnah. Tidak boleh kita membaca nun izhar tanpa ghunnah. Kenapa? Karena yang namanya izhar mengucapkan huruf keluar dari makhrajnya dan menyempurnakan sifatnya. Nun dan mim kan punya sifat ghunnah, ya berarti harus disempurnakan ghunnahnya. Hanya saja kadar ghunnah pada saat mereka dibaca izhar berbeda dengan pada saat keduanya dibaca bertasydid, ikhfa, iqlab, atau juga idgham bi ghunnah. Seperti itu ya. Beberapa lahan saat membaca izhar halqi. Yang pertama, menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin. Misalnya terbawa dengan pendapat dari Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, ya, di mana beliau mengatakan hukum kha dan ghain dimasukkan ke dalam hukum qaf dan juga kaf. Sehingga ketika membaca misalnya wa amanahum min khauf, malah dibaca wa amanahum min khauf, atau karena terburu-buru min had harus akan begitu, atau memberikan jeda antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf berikutnya min had ya, fasayun ghidun ma'an ghadaqah. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena saktah itu riwayah. Tidak boleh kita
mengada-adakan saktah sendiri tanpa ada jalur periwayatan yang sahih. Yang ketiga, memantulkan suara nun sakinah atau tanwin, juga kekeliruan yang sangat sering terjadi. An'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim, ya. Sami'un alim. Biasanya kalau ain sami'un alim. Fasayunghidun. Wanhar, enggak dibaca wanhar, maka dilatih sendiri, dilihat sendiri. Dan ini bukan pembatasan, dalam artian bisa jadi lahan-lahan yang ada lebih dari apa yang kami sebutkan. Ini hanya contoh yang biasanya sering kami temukan. Memanjangkan kadar suara nun sakinah atau tanwin sampai lebih dari satu harokat. Ma'an ghadaqa, misalnya begitu. Atau misalnya Sami'un alim min had. Atau ketika di akhir biasanya gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjangin. Kenapa dipanjangin? Supaya jelas gunahnya. Bukan. Nun sakinah di tengah sama saja dengan nun sakinah di akhir kalau mereka sama-sama idhar. Atau malah mengurangi dan menyamarkan gunahnya. Biasa kalau di akhir ini juga paling sering al-alamin. Malah hilang gunahnya. Min had, ya. Qaumin had, tidak ada gunahnya. An'amta alaihim, tidak boleh, harus ada gunahnya. Karena kalau tidak ada gunahnya bukan nun lagi namanya. Huruf nun sakinah atau tanwin ketika dibaca tanpa gunah ya bukan nun lagi, bahkan bisa mirip t atau dal, terutama ketika di akhir ya. Ar-Rahman, tuh, mad, bukan nun lagi, man, tapi cukup satu harokat saja karena dia idhar. Kemudian menambah sifat baru, misalnya Ar-Rahman, ini nggak jelas ditambahin apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak jelas ditambah apa itu ya. Yang pasti dia bukan bagian dari bacaan yang tepat. Jadi sudah ditambahkan sesuatu. Karena ingat prinsipnya bahwa yang disebut dengan lahan itu sederhana. Yang pertama keliru makhraj, yang pertama keliru harokat, yang kedua keliru makhraj, yang ketiga berlebihan sifatnya, yang keempat kurang sifatnya, sudah selesai ya. Itulah lahan, bacaan yang tidak fasih. Jadi keliru harokatnya, keliru makhrajnya, tidak sempurna sifatnya. Tidak sempurna sifatnya itu apa? Bisa berlebihan, bisa kurang. Ya, memanjangkan mad yang berlebihan ya berarti kelebihan sifat. Mengurangi mad ya berarti kekurangan sifat. Menambah kadar panjang gunah ya berarti dia menambah sifat. Mengurangi kadar panjang gunah berarti mengurangi sifat. Menambah huruf ya berarti menambah makhraj dan sifat kan? Ya, sebetulnya begitu. Jadi tidak ada yang lain, intinya itu. Masalah di harokat, di makhraj dan di sifat. Maka kalau misalnya ada orang yang suka bertanya, Ustaz, apakah kalau saya kelebihan dalam sifat itu lahan? Ya, itulah yang disebut dengan lahan. Tidak ada yang disebut dengan lahan kecuali salah satunya itu. Jadi kalau kurang sifat, lebih sifat namanya lahan. Cuma ada lahan yang mengubah makna, ada lahan yang tidak mengubah makna. Ada lahan yang haram, ada lahan yang makruh, ada lahan yang aib. Tidak haram, tidak makruh. Tergantung efek yang ditimbulkan dari lahan yang terjadi. Beda-beda. Silakan ikuti nanti kalau ada daurah lahan ya. Baik, ini adalah nun sakinah dan tanwin yang dibaca izhar. Keliruan yang sering terjadi juga, ini keliruan yang sering terjadi pada apa? Pada hampir seluruh keadaan huruf hijaiyah sebetulnya, yakni isba' harokat. Isba' itu sangat kenyang ya.
isba itu kenyang, syaba. Cuma kalau di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah menambah kadar harokat, menambah kadar panjang harokat. Bahkan kadangkala isba ini bisa sampai menambah satu huruf, satu huruf mad. Kalau dia sudah menambah satu huruf, maka berarti jadi lahan jali, jadi haram. Tapi kalau panjangnya kurang dari satu huruf, maka berarti tidak sampai lahan jali, tidak sampai haram. Jadi tergantung efek yang ditimbulkannya. Kalimat yang biasanya dibaca atau yang seharusnya dibaca man, aman, seringkali atau biasanya dibaca man, aman, man. Ini biasa. Dalam basmalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kekeliruan yang sering terjadi dan sering kami temukan. Lawannya isba' adalah ikhtilas. Fa'in harusnya fa'in, sering dibaca fa'inna ma'al usri yusra. Fa'in kecepatan, ikhtilas kecepatan, isba' terlalu lambat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah pembahasan izhar. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.